Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan petunjuk bagi umat Islam. Sayangnya, ada beberapa individu yang suka melakukan tindakan provokatif, seperti membakar Al-Quran. Bahkan, tindakan tersebut dilakukan oleh seorang pendeta. Siapakah pendeta yang melakukan tindakan begitu kejam? Bagaimana umat Muslim menanggapi perilaku yang tidak terpuji ini? Dan apa akibatnya bagi pendeta tersebut setelah membakar Al-Quran? Tonton video ini hingga akhir. Dua pendeta melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji dengan membakar kitab suci Al-Quran. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran dianggap sebagai kitab yang penuh dengan kebencian, dan bahkan menganggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi palsu. Awalnya, Pendeta Terry Jones bersama rekan-rekannya berencana untuk membakar Al-Quran dalam rangka memperingati peristiwa serangan bom pada tanggal 11 September beberapa tahun sebelumnya. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan. Malah, dua pengikut Terry Jones yang bernama Bopold dan Daniel yang melaksanakan aksi membakar Al-Quran. Mereka membakar Al-Quran di belakang rumah pendeta Bopold di Springfield. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah pesan langsung dari Tuhan. Aksi pembakaran Al-Quran itu dilakukan di depan sekelompok orang, beberapa di antaranya adalah awak media. Kedua pendeta itu menuangkan cairan pembakar ke atas Al-Quran dan teks Islam lainnya, lalu menyulutnya dengan api. Mereka menyaksikan bersama kitab suci umat Islam itu menjadi abu. Apa yang dilakukan oleh pendeta Bopold dan Daniel disebut sebagai demonstrasi damai. Kedua pendeta membakar Al-Quran sebagai contoh sikap tidak toleran terhadap agama Islam. Namun, Islam menajarkan untuk memiliki sikap toleransi terhadap agama lain, termasuk menghargai kitab-kitab suci mereka. Bahkan, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman ketiga dalam Islam. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk mengimani kitab-kitab suci selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran." Surah An-Nisa ayat 136. Menurut Imam Qurtubi, makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi semua orang yang beriman. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prinsip utama yang harus diamalkan oleh setiap umat Islam dengan menghayati ajarannya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta tunggal, pengatur segala sesuatu, dan pemberi segalanya di dunia ini. Tindakan membakar Al-Quran yang dilakukan oleh kedua pendeta itu sungguh disayangkan, karena merupakan bentuk penistaan agama yang dapat memicu reaksi dari umat Islam. Tindakan membakar Al-Quran yang dilakukan oleh kedua pendeta menimbulkan reaksi dari umat Islam, yang direspons oleh kelompok Muslim di Yordania. Ini merupakan respons terhadap provokasi yang mereka lakukan. Umat Muslim di Yordania merespons tindakan pembakaran Al-Quran dengan memberikan bunga kepada pimpinan gereja terbesar di negara tersebut yang berbasis di Yaman. Tindakan memberikan bunga ini dimaksudkan sebagai simbol toleransi dan kerendahan hatian umat Muslim di Yordania terhadap tindakan provokatif pembakaran Al-Quran. Zaid Al-Raiti, pemimpin aksi dari kelompok Muslim di Yordania, menyatakan bahwa ide memberikan bunga bermula dari keyakinan bahwa tindakan provokatif harus dihadapi dengan kegiatan yang damai. Dia meyakini bahwa melalui cara damai, mereka dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Dalam hal ini, aksi memberikan bunga secara simbolis dilakukan oleh para pemuda Muslim kepada seorang pendeta gereja yang bernama Pendeta Konstantin Kormah. Pendeta tersebut menerima delegasi pemuda Muslim yang memberikan bunga. Dia menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada peserta aksi dalam pidatonya. Pendeta Konstantin menilai bahwa tindakan membakar Al-Quran yang dilakukan oleh para pendeta cenderung bersifat fanatik. Dia juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Kristen, di mana seorang pendeta seharusnya menyebarluaskan cinta dan toleransi. Dia berpendapat bahwa para pendeta yang melakukan provokasi pembakaran Al-Quran tidak layak memimpin gereja. Terkait insiden pembakaran Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan agar umat Islam tidak membawa kitab suci Al-Quran ke wilayah orang kafir. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membawa Al-Quran saat melakukan perjalanan ke negeri musuh.
Hadis ini tercatat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait hal ini, Ibnu Abdil Bar menyatakan bahwa para ulama fikih telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan perjalanan ke negeri musuh sambil membawa Al-Quran karena alasan keselamatan dan keamanan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa larangan membawa Al-Quran saat melakukan perjalanan ke negeri kafir berlaku jika ada kekhawatiran akan diperangi oleh orang kafir untuk menjaga kehormatannya. Namun, jika situasi dipersepsikan aman, maka tidak ada larangan membawa Al-Quran saat melakukan perjalanan. Ini menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran tidak seharusnya diberikan kepada orang kafir karena khawatir akan dihina atau disia-siakan. Yang sebaiknya dilakukan adalah mengajarkan, membacakan, membimbing, dan mendoakan mereka agar menerima Islam. Jika mereka bersedia memeluk Islam, maka diperbolehkan memberikan Al-Quran kepada mereka. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sehingga dia mendengar firman Allah. Kemudian antarlah dia ke tempat yang aman baginya." Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 6. Tidak boleh diabaikan nilai Al-Quran sebagai petunjuk hidup, karena kitab suci ini sangat dihormati oleh umat Islam. Peristiwa pembakaran Al-Quran kembali menarik perhatian setelah tersebar foto seorang pria yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Foto tersebut menampilkan pria yang mirip dengan pendeta yang membakar Al-Quran, sehingga banyak yang mengasosiasikan kondisinya dengan azab yang diduga sebagai dampak dari perbuatan tercela tersebut. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan pria tersebut dirawat di rumah sakit dengan luka-luka yang serius, terutama di tangannya. Hampir semua jari di kedua tangannya mengalami lepuhan, kerusakan, dan memperhitam. Menurut keterangan seorang dokter di Hospital of the University of Pennsylvania, tempat pria tersebut dirawat, tangan pria tersebut mengeluarkan bau busuk. Namun, tidak ada keterangan resmi yang memastikan bahwa kondisi yang dialami pria tersebut terkait dengan asap. Hasil investigasi lebih lanjut dengan menggunakan Google Image. Hasilnya, terungkap bahwa foto pria bertangan hitam tersebut berasal dari tahun 2012. Pria tersebut adalah Volker, yang menderita wabah penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Wabah penyakit Yersinia pestis ini pernah melanda Eropa antara tahun 1346 dan 1353, menyebabkan kematian bagi sepertiga penduduk Eropa pada masa itu. Meskipun ada informasi yang mencoba menghubungkan antara asap penyakit yang menimpa pria tersebut dengan aksi membakar Al-Quran, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memahami peran kita dalam menjaga kesucian kitab suci Al-Quran. Umat beriman memiliki tanggung jawab untuk melindungi Al-Quran dari tindakan penghancuran seperti yang dilakukan oleh pendeta yang membakar Al-Quran secara terang-terangan. Kita dituntut untuk menjaga integritas Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.